Jadi, sifilis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, di mana bakteri ini dapat ditularkan melalui kontak seksual maupun dari ibu ke janin melalui plasenta. Bakteri ini memiliki struktur helix sehingga memiliki pola gerakan khas yang memungkinkan bakteri ini bergerak dalam medium kental, seperti selaput lendir, peredaran darah, dan limfe. Bagaimana patofisiologi penyakit ini? Jadi, Treponema pallidum ini masuk ke dalam tubuh melalui mikrolesi atau selaput lendir, biasanya dari hubungan sanggama. Kemudian, bakteri ini akan berlekatan pada endotel, sehingga akan membuat infiltrat perivaskular di mana terjadi penumpukan sel limfosit dan sel plasma di daerah perivaskular, sehingga terjadi kondisi yang dinamakan N-arteritis. N-arteritis ini akan menyebabkan sel endotel mengalami perubahan hipertrofik sehingga dapat menyumbat lumen pembuluh darah yang dinamakan N-arteritis obliterans, yang secara lanjut menimbulkan gangguan aliran darah dan menimbulkan temuan klinis khas pada sifilis primer. Sifilis secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu sifilis kongenital dan sifilis didapat. Sifilis kongenital dibagi lagi menjadi sifilis kongenital dini apabila terkena pada umur di bawah 2 tahun dan sifilis kongenital lanjut apabila terkena di atas umur 2 tahun. Dan sifilis didapat dibagi berdasarkan fase klinis menjadi 3, yaitu sifilis primer atau S1, sifilis sekunder atau S2, dan sifilis tersier atau S3. Berdasarkan epidemiologi, WHO membagi penyakit ini menjadi 2, yaitu stadium dini yang sangat menular, yang terdiri dari S1, S2, stadium rekuren, dan stadium laten dini, dan stadium lanjut yang tidak menular, yaitu stadium lanjut dan S3. Pada awal infeksi sifilis, akan terjadi sifilis primer, di mana yang pertama tampak adalah kankre, yaitu suatu papula tunggal yang tidak nyeri, bersih, tanpa eksudasi, dan berindurasi. Dan papula ini akan mengalami erosi dan menjadi ulkus durum, yaitu suatu ulkus bulat, soliter, dengan dasar jaringan granulasi berwarna merah dan di atasnya terdapat serum, tidak nyeri, dan tanpa disertai tanda radang akut. Ulkus ini akan sembuh sendiri antara 3-10 minggu. Pada pria, ulkus ini paling sering terlihat pada sulcus coronarius, dan pada wanita paling sering tampak pada labia mayor dan labia minor. Dapat ditemukan terjadinya pembesaran kelenjar limfe inguinal medial di mana pembesaran ini bersifat soliter, indolen, dan tidak lunak. Adanya ulkus durum atau afek primer dan pembesaran kelenjar limfe inguinal medial yang muncul ini dinamakan sebagai kompleks primer yang terjadi pada sifilis primer. Setelah itu, akan terjadi sifilis sekunder atau S2 yang biasanya terjadi 6-8 minggu sejak sifilis primer. Sifilis sekunder biasanya disertai gejala konstitusional yang timbul sebelum maupun selama sifilis sekunder. Yang khas pada sifilis sekunder adalah stadium ini ditandai oleh adanya ruam makulopapular, biasanya berupa makula, papula, dan papulos squamosa yang tidak nyeri, dan limfadenopati generalisata yang tidak nyeri. Makula ini tersebar di seluruh tubuh, termasuk telapak tangan dan telapak kaki. Pada S2, telah terjadi penjalaran ke seluruh tubuh bakteri Treponema pallidum melalui peredaran darah. Oleh karena itu, manifestasi S2 dapat juga terlihat pada rambut, kuku, kelenjar getah bening, mata, hepar, tulang, dan saraf. Selanjutnya, akan terjadi sifilis tersier yang akan muncul 3-10 tahun setelah terjadinya sifilis primer.
Stadium ini ditandai dengan adanya guma, yaitu suatu infiltrat sirkumskrip yang kronis dan bersifat destruktif. Guma ini kemudian akan melunak yang disertai eritem pada sekeliling kulit. Kemudian akan terjadi perforasi pada guma yang mengeluarkan cairan seropurulen. Setelah perforasi, kemudian akan menjadi ulkus yang bulat. Stadium ini dapat memberikan gambaran nodus yang mirip dengan guma, di mana nodus akan mengalami nekrosis di bagian tengah dan menjadi ulkus. Yang membedakannya dengan guma adalah pada nodus ukurannya lebih kecil, yaitu miliar sampai lentikuler, lebih banyak dan bergerombol, tersebar di seminata dengan warna merah kecoklatan. Untuk menegakkan diagnosis dari sifilis, yang pertama tentunya dari anamnesis dan temuan klinis yang tampak pada pasien. Kemudian, salah satu pemeriksaan penting yaitu melalui pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini dibagi menjadi pemeriksaan treponema pallidum dan pemeriksaan serologis. Untuk pemeriksaan yang pertama, serum pada lesi ulkus sifilis diambil sebagai sampel dan diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat ada tidaknya bakteri treponema pallidum. Untuk pemeriksaan serologis dibagi menjadi treponemal, yaitu pemeriksaan untuk menemukan antitreponemal antibody dan pemeriksaan non-treponemal, yang secara garis besar memeriksa biomarker antibodi dari kerusakan sel yang terjadi. Pemeriksaan non-treponemal ini biasa digunakan untuk pemeriksaan screening pada penyakit sifilis. Pemeriksaan lain yang dapat digunakan adalah pemeriksaan radiologi, biasanya apabila telah terjadi penyebaran dari bakteri Treponema pallidum, dan pemeriksaan histopatologi. Untuk penata laksanaan penyakit sifilis ini diberikan penisilin, yang merupakan antibiotik utama. Penisilin ini dibagi menjadi 3, yaitu penisilin G prokain dalam aqua dengan lama waktu kerja 24 jam, penisilin G prokain dalam minyak dengan lama waktu kerja 72 jam, dan penisilin G benzatin dengan lama waktu kerja 2-3 minggu. Penisilin G benzatin secara luas digunakan karena obat ini memiliki lama kerja terlama, sehingga pemberian obat ini tidak harus diberikan tiap hari. Pemberian obat ini diberikan dengan dosis 2,4 juta unit secara intramuskular yang diberikan tiap minggu. Penisilin G benzatin tidak dapat menembus sawar darah otak, karena itu tidak dapat digunakan untuk pengobatan neurosifilis. Neurosifilis diobati dengan penisilin G prokain dalam aqua, karena obat ini dapat menembus sawar darah otak. Pada pasien yang tidak cocok atau alergi terhadap penisilin, dapat diberikan antibiotik lain seperti erythromycin dengan dosis 4 kali 500 mg sehari, doxycycline 2 kali 100 mg sehari, dan juga golongan cefalosporin. Lama pemberian antibiotik ini yaitu 15 hari untuk S1 dan S2 dan selama 30 hari untuk sifilis stadium laten. Herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus. Virus yang menyebabkan penyakit ini adalah virus herpes simplex tipe 2. Penyakit herpes simplex genitalis ini menyerang kulit di sekitar kelamin, anus, dan vagina. Gejala yang dirasakan penderita penyakit ini adalah gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di sekitar kelamin. Apabila sudah terdapat gejala tersebut, kemudian akan melepuh, pecah, dan menimbulkan luka. Penyakit gonore. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri. Bakteri yang menyebabkan penyakit ini adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala yang dirasakan oleh penderita penyakit ini pada seorang laki-laki adalah sebagai berikut. Rasa sakit dan keluar nanah saat kencing. Sedangkan pada seorang perempuan, gejalanya adalah keputihan berwarna kuning hijau.
Penyakit ini juga menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Pengenalan HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh hanya pada manusia. Mengapa penting untuk memahami mengenai HIV? Supaya kita bisa melindungi diri kita. Dan jika kita sudah terinfeksi, kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. HIV menular melalui 4 cairan: darah, ASI, cairan sperma, dan cairan vagina. HIV bisa menular melalui kegiatan yang melibatkan keempat cairan tersebut. Misalnya melalui penggunaan peralatan suntik tidak steril, jarum tato tidak steril, berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa kondom, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV. HIV juga dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran, dan menyusui dari ibu positif HIV. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia yang hidup dan hanya bertahan beberapa saat saja di luar tubuh. HIV tidak dapat menular melalui air ludah, air mata, muntahan, kotoran manusia, dan air kencing. HIV juga tidak ditemukan di dalam keringat. HIV tidak dapat menembus kulit yang utuh dan tidak menyebar melalui sentuhan dengan orang lain yang terinfeksi HIV atau sesuatu yang dipakai oleh orang terinfeksi HIV, seperti penggunaan perabot makan atau minum bersamaan dan penggunaan toilet atau air mandi bergantian. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga penghisap darah yang lain. Belum ada kasus penularan HIV yang terjadi melalui kegiatan sehari-hari. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing ini biasanya dilakukan oleh sel di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai CD4. Setelah masuk tubuh kita, HIV menginfeksi sel CD4 dan terus menggandakan diri. Kemudian HIV baru hasil penggandaan menginfeksi sel CD4 lain dan siklus ini terus berjalan. Saat HIV menggandakan diri, sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke tubuh. Keputihan. Keputihan ini disebabkan oleh jamur. Jamur yang menyebabkan keputihan adalah jamur Candida albicans. Penyakit keputihan merupakan penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan. Ciri-ciri penyakit ini adalah timbulnya cairan putih kekuningan yang terdapat pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan karena kurang dijaganya kebersihan pada bagian vagina. Epididymitis. Penyakit epididymitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Biasanya penyakit ini ditandai dengan nyeri dan bengkak di salah satu testis. Penyakit ini salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas.